Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ikhwani fiddin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur pada pagi hari ini di suasana yang cerah di tarikh 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei tahun 2020 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat dan karunia yang begitu besarnya kepada kita. Diberikannya kita nikmat sehat, diberikannya nikmat kesempatan waktu untuk bisa menghadiri sholat Idul Fitri di tempat ini. Diberikan nikmat iman dan Islam yang tiada taranya kepada kita semua. Maka patutlah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, 1 bulan lamanya Allah memberikan satu perintah kepada kita untuk melaksanakan satu ibadah yang Allah sendiri menilai dan memberikan pahalanya kepada kita semua, yaitu ibadah saum atau ibadah siam. Ibadah yang selalu ditunggu oleh umat Islam 1 bulan dalam 1 tahun, dan itu telah kita lampaui. Sehingga pada hari inilah kita meraih satu kemenangan. Kita meraih fitrah kita, Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang tunduk patuh kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita ditempa oleh ujian yang begitu besarnya, yang pada tahun ini bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar kita ini menahan hawa nafsu kita, tetapi kita juga menghadapi satu wabah pandemik yang itu kita hadapi dengan berbagai macam cara. Ada cara PSBB, ya, satu pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita hari ini betul-betul terisolir. Umat Islam itu dijauhkan dari tempatnya bersujud, yaitu masjid. Banyak masjid yang tutup, banyak masjid yang tidak menyelenggarakan sholat, ada yang menyelenggarakan tetapi tidak sempurna, dan sebagainya. Ini merupakan ujian yang mungkin baru kali ini dihadapi oleh umat Islam. Namun kita bersyukur
Allah memberikan satu nikmat pada kita. Hadirin yang hari ini hadir, inilah yang dipilih oleh Allah. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia Allah telah memilih kalian semua, dan dia tidak menjadikan di dalam agama ini satu kesempitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadirin, kembali kepada fitrah adalah kembali kepada jati diri kita sebagai hamba Allah. Fitrah itu adalah kesucian. Dan Allah menggambarkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30 satu perintah kepada kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah pandanganmu, wajahmu kepada sistem kehidupan yang lurus, kepada din yang hanif, ai Islam, yaitu Islam. Fitratallah itu merupakan satu fitrah dari Allah, allati fataron nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam fitrah Allah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah din yang tegak, yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Banyak orang tidak paham. Mereka senang kembali kepada fitrah, tapi mereka tidak menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidupnya. Islam itu sebagai agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah kepada manusia. Kita ciptaan Allah, Allah menjadikan satu aturan kepada kita. Maka banyak orang tidak tahu bahwa aturan Allah itulah yang harus dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh Allah memberikan satu perintah kita untuk melaksanakan saum. Tujuan dan targetnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa itu adalah bagaimana mempraktekkan aturan Allah dalam kehidupan kita, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka ketika kita kembali kepada fitrah, maka kita melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah takwa. Allah memerintahkan kepada orang beriman supaya bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Kemudian mengingatkan dengan kematian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Kita diharapkan tetap menjaga ketakwaan ini. Ketika kita kembali kepada fitrah, berarti kita sudah punya satu komitmen untuk menghadapkan seluruh pandangan hidup kita kepada aturan Allah yang lurus, yaitu Islam. Kita meyakini Islam itu adalah satu-satunya aturan hidup yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguh din yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Sistem hidup dan kehidupan itu hanyalah Islam yang mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Maka barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai sistem hidupnya, falayyuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin, subhanallah, kita termasuk orang yang dipilih Allah. Kita termasuk pemeluk Islam yang punya satu komitmen menegakkan Islam dalam diri kita. Maka tanamkan dalam jiwa kita, setelah selesai saum,
maka kita praktekkan seluruh ajaran Allah, seluruh contoh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dengarkanlah. Wa ati'u, taatlah. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan berinfaklah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Wa mayyuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang menang. Hadirin ahlus saum rahimakumullah, kitalah orang yang menang. Hari ini kita kembalikan fitrah diri kita, munibina ilaihi wattaquhu, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya. Waqimus shalah wala takunu minal musyrikin, tegakkan salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang yang memecah belah agama mereka, memecah belah sistem hidup yang datangnya dari Allah, dan mereka itu bergolong-golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Naudzubillahi min dzalik. Kita terpelihara dari hal yang demikian. Banyak orang yang tidak paham bahwa mereka menyangka aturan Allah itu belum sempurna, sehingga sebagian diambil dan sebagian yang lainnya dibuang. Sebagian dilaksanakan, sebagiannya lain dicampakkan, diperolok-olokkan, sehingga akhirnya mereka itu menjadi bergolong-golongan. Mereka merasa golongannya lah yang terbaik. Inilah yang tidak boleh di dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna, satu sistem hidup yang telah diberikan kepada manusia, dan kita tinggal mempraktekkan ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Maka kita berbahagia, Islam sudah menjadikan satu kehidupan kita menjadi kehidupan manusia yang seutuhnya, manusia yang berakhlakul karimah, satu kesatuan yang kita tidak mau dipecah belah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh ya, ini adalah umat yang satu ya, ummatan wahidah. Umatku ini umat yang satu, umat yang tidak terpecah belah. Yang namanya bersatu itu adalah dalam satu jamaah. Rasulullah menyatakan al-jama'atur rahmah wal firqatu adab. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu adalah adab, siksa. Maka kita bersyukur, kita harus bersatu di dalam satu kesatuan, dalam jamaah Islam yang dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, para sahabat kemudian memilih di antara para sahabat itu menjadi seorang pemimpin yang namanya adalah khalifah. Maka Islam mengenal kepemimpinan itu ada dua, yaitu kepemimpinan Nabi yang disebut dengan sistem nubuah, dan kepemimpinan khalifah yang disebut dengan sistem kekhalifahan atau khilafah. Hanya dua itu. Begitu sempurnanya Islam, kita bisa melihat bagaimana di masa-masa kejayaan Islam 2/3 bagian dunia itu dikuasai, dan mereka begitu bersyukurnya dipimpin oleh Islam. Namun musuh-musuh Islam terus menggerogoti kepemimpinan Islam, menggerogoti jamaah Islam. Kehalifan Islam pun runtuh di tahun 1924. Namun sudah mencatat ya, seorang yang betul-betul menjadi tokoh ya, tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, ditulis oleh orang kafir, oleh orang non-muslim, Michael Hart, bahwa Muhammad Rasulullah itulah tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. 23 tahun Rasulullah berjuang, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga terjadilah Futuh Mekah. Dilanjutkan oleh para khalifah, Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Bagaimana kita mengenal pribadi-pribadi yang tangguh,
akhlakul karimah, akhlak yang memakai Quran. Rasulullah berakhlak dengan Al-Quran. Karena khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka hadirin sekalian, kita membaca bagaimana akhlak Rasul dan para sahabat begitu mulianya. Rasulullah SAW yang dijamin surga sekalipun, sebelum ajalnya sempat mengumpulkan para sahabat. Dikumpulkanlah di Masjid Nabawi. Kemudian beliau bertanya, wahai para sahabatku, kemungkinan ini adalah khutbah atau pidatoku yang terakhir. Maka aku akan bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang pernah merasa aku dzalimi? Hadirin, para sahabat diam semua. Siapa di antara kalian yang pernah aku dzalimi? Silakan menunjuk tangannya. Tuntut aku supaya aku di hadapan Allah ini bisa lepas dari tanggung jawab memimpin kalian semua. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan permohonannya. Barulah ada seorang yang bernama Ukasah berdiri. Wahai Rasulullah, andaikan engkau tidak menyampaikan 3 kali mengenai permintaan engkau, aku tidak akan berdiri. Apa wahai Ukasah? Dulu ketika dalam satu peperangan, aku berada di samping engkau wahai Rasulullah. Engkau ada di atas kuda dan aku ada di bawah. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Maka aku mendapatkan satu pecutan di tubuhku. Kata Rasulullah, wahai Ukasah, aku memang sengaja wahai Ukasah. Maka silahkan engkau membalas ya, sebagai satu bentuk daripada kisos kepada diriku. Kata Ukasah, baik ya Rasulullah. Para sahabat yang lain menangis. Wahai Ukasah, kenapa engkau sampai teganya ingin membalas ya, mengkisos Rasulullah hanya karena perbuatan yang sebetulnya Rasulullah pun itu tidak sengaja. Maka kemudian berdirilah Abu Bakar. Wahai Ukasah, aku yang akan menggantikan Rasulullah. Silakan engkau menjilid diriku. Kemudian berdiri juga Umar bin Khattab. Jangan, kata Rasulullah, aku yang harus dibalas oleh Ukasah. Sampai pun Ali bin Abi Thalib, aku menantu Rasulullah, akulah yang akan menggantikannya. Jangan Ali, engkau duduk, biarkan aku yang harus menanggung akibat semua ini. Maka kemudian Ukasah berkata, wahai Rasulullah, ketika aku terkena sabetanmu itu, aku sedang dalam keadaan tidak memakai baju wahai Rasulullah. Subhanallah, para sahabat makin terisak tangisnya. Ukasah, apa engkau tega Rasulullah itu harus membuka bajunya? Semuanya diam, kata Rasulullah. Biarkan Ukasah harus mengkisos diriku, supaya aku bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Maka Rasulullah pun membuka bajunya dan kemudian mohon kepada Ukasah untuk mengkisos dirinya. Begitu Rasulullah membuka bajunya, maka Ukasah pun langsung memeluk diri Rasulullah. Diciuminya badan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebetulnya aku hanya ingin mencium dirimu, katanya. Manakah tega aku akan memecut dirimu ya Rasulullah. Aku sudah memaafkannya, tapi karena engkau sudah memintanya dan aku sudah ikhlas ya, memaafkan apa yang pernah engkau lakukan terhadap diriku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pribadi Rasulullah yang sudah dijamin surga saja masih meminta keriduan sahabatnya. Apakah beliau pernah melakukan kesalahan? Apatah lagi kita yang bukan apa-apa, yang Rasulullah sudah dijamin surga, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri toladan pada diri Rasulullah dan bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yauma, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan perjumpaan dengannya ya. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikirlah yang banyak kepada Allah. Nah,
Ini yang perlu kita teladani. Pemimpin kita Rasulullah SAW tidak kemudian merasa hebat karena merasa dirinya yang dipilih oleh Allah. Tidak merasa hebat karena menjadi jaminan surga atas dirinya. Tetapi tetap beliau itu begitu dekatnya kepada sahabat. Begitu menginginkan kepada kita untuk tetap beriman kepadanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Amat sangat menginginkan keimanan atas diri kalian. Dan terhadap orang mukmin sangat penyantun dan sangat penyayang. At-Taubah ayat 128. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhlak Rasulullah pun diikuti oleh para sahabat. Kita kenal seorang sahabat, Umar bin Khattab. Seorang jago gulat, petarung, yang begitu bencinya dengan Rasulullah, sehingga berniat ingin membunuh Rasulullah. Tetapi memang Allah memberikan hidayah kepadanya. Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah satu daripada dua Umar hidayah, ya Allah. Maka Allah memberikan Umar bin Khattab itu hidayah. Maka ketika beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam ini agama yang hak? Agama yang hak. Apakah kalimat tauhid ini adalah kalimat yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Iya, betul. Apakah orang-orang kafir itu batil? Yang kafir itu batil. Kalau begitu ya Rasulullah, kenapa nggak kita perangi aja sekarang orang-orang kafir itu? Oh, jangan Umar. Belum saatnya, kata Rasulullah. Begitu hebatnya Umar, begitu beraninya, begitu betul-betul tertanam dalam dirinya satu keyakinan bahwa al-haq, ya, itu merupakan sesuatu yang harus ditanamkan dalam jiwa kita dan harus diperjuangkan. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau satu saat berkeliling, ya. Kemudian bertemulah dengan seorang Arab Badui. Bertanyalah beliau, wahai Fulan, katanya, sedang apa engkau di sini? Apa jawaban orang Badui? Karena memang tidak tahu siapa yang menanya, maka dia menjawab, udah, jangan engkau itu mencampuri urusanku, katanya. Silakan kau berlalu, aku sedang punya hajat, katanya. Selesaikan hajatmu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab mendengar dari dalam rumahnya itu ada seorang wanita yang sedang merintih kesakitan. Maka Umar bertanya, itu suara apa wahai Fulan, katanya. Silakan pergi, ini bukan urusanmu, katanya. Selesaikan saja hajatmu sendiri. Kata Umar, ini menjadi hajatku juga. Aku ingin tahu itu suara rintihan apa. Oh, itu suara istriku, katanya. Dia sedang dalam kondisi melahirkan, siap melahirkan. Oh, sedang siap melahirkan. Siapa yang membantu? Tidak ada, dia sedang sendirian dalam rumah. Masya Allah. Maukah engkau kalau aku membantu engkau bersama istriku? Kata Umar. Kalau engkau bersedia silahkan, kata si Fulan tadi. Maka Umar, seorang Amirul Mukminin, khalifah umat Islam, khalifah yang pada saat itu memimpin umat Islam sedunia, pulang ke rumah. Disampaikanlah kepada istrinya, Ummu Kalsum, ya, putri dari Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Maka bertanyalah Umar kepada istrinya, wahai istriku, ada seorang wanita yang mau melahirkan, maukah engkau membantu untuk kelahiran daripada wanita tersebut? Gitu. Maka Ummu Kulsum menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku dengan senang hati untuk menerima apa yang telah engkau sampaikan. Maka berdua berjalan mereka menuju tempat Fulan tadi. Kemudian istrinya membantu kelahiran dari istri si Fulan tadi. Sampai berapa saat, kemudian istrinya pun melahirkan. Maka Ummu Kulsum, istri daripada Umar bin Khattab, setelah bayi itu keluar, dia membuka pintu dan menyampaikan,
Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepada fulan yang ada bersama engkau itu bahwa bayinya telah lahir. Bayinya selamat. Kaget itu si fulan. Jadi engkau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, Masya Allah, ternyata Umar begitu berakhlak mulia. Walaupun seorang pemimpin, tetapi beliau tetap membantu umatnya keliling di negerinya dalam rangka melihat bagaimana perkembangan umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Rasanya saat-saat seperti itulah yang kita rindukan. Seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan umatnya. Yang ada kalanya ketika umatnya tidak punya bahan pangan, beliau sendiri yang memikulnya untuk mengantarkan bahan pangan itu kepada umatnya. Yang dia juga tidak tahu bahwa itu adalah Amirul Mukminin. Tidak perlu tahu. Kita rindu pemimpin yang seperti itu. Bukan pemimpin yang cuma tebar pesona. Bukan pemimpin yang ketika membantu itu adalah ada satu pamrih, satu keinginan yang sifatnya adalah duniawi. Tapi pemimpin yang betul-betul menyelamatkan dunia akhirat. Yang ingin warga atau umatnya itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang mengira bahwa cerita tersebut hanya menjadi dongeng. Itu hanyalah di zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Kita juga mengenal ketika zaman Bani Umayyah, seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik di tahun 715 Masehi, ketika menjadi khalifah yang oleh Rasulullah sudah disampaikan bahwa setelah khulafaur rasyidin, khulafa alamin haji nubuwah itu adalah mulkan adon, satu kerajaan yang menggigit, tetapi ada contoh-contoh yang terus berjalan menjadi uswah hasanah, akhlakul karimah. Sulaiman bin Malik bin Abdul Malik, beliau mengangkat seorang mufti yang namanya, mufti tersebut adalah Atha bin Abi Rubah. Atha bin Abi Rubah ini dulunya seorang budak, ya. Orangnya hitam, kakinya pincang, matanya itu rusak sebelah. Tetapi karena ilmunya, beliau itu diangkat sebagai mufti pada saat beliau memimpin sebagai khalifah. Dan tidak boleh ada satupun mufti ketika di bulan haji, bulan Dzulhijjah, itu boleh berfatwa kecuali beliau. Maka ketika datang masa-masa haji, Atha bin Abu Robah itu membuka satu tenda khusus, ya, yang umat Islam yang ingin bertanya itu datang kepada tendanya. Tidak ada satupun ulama yang lainnya. Maka dikenalah beliau itu alim ulama. Alimnya para ulama. Orang yang paling berilmu di antara para ulama. Nah, pada saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memimpin, kemudian beliau pun juga ikut berhaji. Beliau pun menemui mufti yang beliau angkat sendiri, Atha bin Abi Robah. Dia datangi, kemudian bersalaman, berpelukan, berbincang-bincang. Karena memang seorang pemimpin Amirul Mukminin dengan mufti yang juga merupakan umatnya juga. Selesai bertanya sebagai akhlaknya seorang mukmin, kemudian Atha bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf. Ada apa gerangan engkau kok datang menemui aku? Mungkin ada keperluanmu terhadap diriku." "Benar, Atha. Saya ingin bertanya sesuatu kepada engkau sebagai mufti yang memang fatwa engkau lah yang aku tunggu." Maka Atha bin Abi Rubah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah pertanyaan engkau itu adalah untuk hajat umat seluruhnya, hajat kaum muslimin seluruhnya, ataukah pertanyaan pribadi?" Maka Sulaiman menjawab, "Ini pertanyaan pribadi." "Baik, kalau begitu silakan kau antri bersama dengan umat Islam yang lainnya. Karena mereka sudah menunggu ingin menemuiku. Kalau ini adalah hajat kaum muslimin, engkau akan aku dulukan. Tapi karena ini adalah urusan pribadi, silakan engkau mengantri." Luar biasa. Ajudan-ajudan beliau itu marah semuanya, tapi ditahan.
begitu merendahkan Amirul Mukminin. Sampai akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik itu menunggu antrian sampai selesai baru diterima untuk bertanya. Pulanglah beliau sampai kepada tempatnya, istananya waktu itu. Kemudian dikumpulkanlah seluruh ajudannya, dikumpulkanlah seluruh kerabatnya, disampaikan kepada seluruh kerabat dan ajudan-ajudannya, wahai ajudan, wahai kaum kerabatku, apa yang dilakukan oleh alim ulama tadi atau bin Abi Rubbah itu adalah sesuatu yang benar. Aku tidak pernah merasa sakit hati. Maka engkau semua jangan sampai menaruh dendam, sakit hati terhadap Atha bin Abi Rubbah. Hilangkan. Itulah harusnya seorang ulama. Seorang yang harus berpegang teguh bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kedudukan ulama itu di atas seorang amir. Dia adalah penasehat yang harusnya memberikan nasihat kepada amirnya. Maka seluruh ajudan dan kaum kerabatnya menerima dengan sepenuh hati. 10 tahun kemudian, ketika khalifah sudah berganti menjadi Hisam bin Abdul Malik, adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Hisam ini pun termasuk orang yang soleh. Karena beliau tahu Sulaiman ini sudah mengangkat mufti Atha bin Abi Rubbah, maka beliau pun meneruskan Atha bin Abi Rubbah untuk menjadi seorang mufti besar. Maka satu saat Atha berjalan mengendari keledainya, keledai yang sudah tua, kemudian beliau yang pincang dengan mata yang satu rusak, mengendari keledainya ingin menemui Amirul Mukminin. Jadi dari Mekah beliau pun mengendari keledainya sampai mendekati Damaskus, tempatnya Amirul Mukminin. Kemudian ada lagi seorang ulama atau Al-Khuraisini. Beliau mengendarai kendaraan kuda yang mewah. Kalau kita menyebutnya mungkin sekarang kereta kencana. Kita mungkin menyebutnya sekarang mobil Rolls Royce dan sebagainya. Begitu melihat Atha bin Abi Rubbah mengendarai keledai, langsung berhentilah Atha Al-Khuraisini. Kemudian dia temui Atha. Dan dia kemudian langsung peluk, dia langsung sampaikan, oh ternyata Atha pun ingin menemui Amirul Mukminin. Maka kembalilah Atha Al-Khuraisini itu kepada kendaraannya yang ada anaknya di sana, disampaikan kepada anaknya. Wahai ayahku, katanya, yang cerita ini anaknya. Aku tidak pernah melihat engkau itu menemui seseorang yang begitu engkau hormati, katanya. Siapa sebetulnya orang miskin itu, katanya. Yang aku belum pernah lihat. Pakaian jubahnya pun jubah yang jelek, kemudian naik keledai. Nah, apa kata ayahnya? Jaga lisanmu. Itulah Atha bin Abi Rubbah. Oh, itu ulama yang terbesar. Iya. Nah, ayahmu akan menemui khalifah itu berdua dengan beliau. Maka izinkan ayah akan berjalan, silakan kendaraan duluan, katanya. Nah, berjalanlah Atha Al-Khuraisin dengan Atha bin Abi Rubbah menemui khalifah Hisam bin Abdul Malik. Begitu sampai pintu gerbang, ini ceritanya. Jadi setelah itu Atha Al-Khuraisin bercerita kepada anaknya, setelah selesai bertemu, ditanya, wahai ayahku, ceritakan apa yang kau temui di sana. Apa kata ayahnya? Andaikan aku tidak bersama dengan Atha bin Abi Rubbah, mungkin aku tidak ditemui oleh khalifah, katanya. Tapi karena aku bersama dengan ulama besar itu, maka aku bisa ditemui. Begitu aku sampai gerbang, katanya, khalifah melihat kedatangan Atha bin Abi Rubbah, langsung khalifah turun dari singgasananya, katanya, menyambut Atha bin Abi Rubbah. Langsung ditemui, dipeluk, dibawa menuju ini. Sedangkan aku hanya mendampingi beliau. Kemudian aku dipersilakan duduk. Atha bin Abi Rubbah terus dibimbing oleh khalifah. Hahuna, katanya, engkau di sini, katanya duduknya. Didudukan di sebelah daripada khalifah Hisam bin Abdul Malik. Kata Atha bin Al-Khuraisini, katanya, aku belum pernah tahu ada orang yang pernah duduk di samping beliau kecuali Atha bin Abi Rubbah. Begitu dihormati oleh khalifah pada saat itu. Maka selesai duduk, ditanyalah oleh khalifah Hisam bin Abdul Malik tadi.
wahai Abu Muhammad, karena anaknya ulama Atha bin Abi Rubah itu adalah Muhammad, dipanggillah Abu Muhammad. Apa kepentingan engkau datang ke sini, katanya. Oh iya, ada kepentinganku, katanya. Aku akan menyampaikan yang pertama, katanya. Penduduk Mekah dan Madinah, yaitu penduduk tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah, itu hari ini terlambat menerima atoya. Atoya itu santunan. Kalau sekarang kita BLT gitu kali ya. Ini kenapa sampai terlambat begini? Nah, bukankah Mekah itu ada Baitullah, berarti mereka adalah tetangganya Allah, dan di Madinah ada Masjid Nabawi dan ada rumah Nabi, maka mereka adalah tetangganya Nabi. Oh baik, wahai Abu Muhammad, dipanggillah katibnya, disuruh segera tunaikan itu semua. Ada lagi nggak Abu Muhammad yang akan kau sampaikan? Ada. Yang kedua, katanya, para mujahid yang ribat di perbatasan-perbatasan, itu istrinya mengeluh kepadaku bahwa gaji mereka itu sering terlambat. Bagaimana kok sampai seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Baik, catat, wahai katib, supaya gaji-gaji para mujahid ya, yang berada di perbatasan supaya ditunaikan sesuai dengan jadwalnya. Catat lagi, jangan sampai tidak. Kata Atha Al-Khuraisy ini yang menceritakan, aku mendengar ada beberapa, sampai ada 5 ya, yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rubah. Khalifah masih bertanya, ada lagi Abu Muhammad yang kau sampaikan? Maka Abu Muhammad atau Atha bin Abi Rubah pun berdiri di hadapan khalifah. Khalifahnya duduk, beliau berdiri. Ditunjuknya itu khalifah. Para wazir, para punggawa itu kaget luar biasa. Baru ada orang yang berani bicara di depan khalifah. Wahai Amirul Mukminin, engkau lahir seorang diri dan engkau akan mati nanti seorang diri juga. Yang ada di sekitar kita ini tidak berarti apa-apa. Engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kepemimpinan engkau nanti. Menangislah Hisam bin Abdul Malik tadi. Dihentakannya itu tongkatnya. Takwalah engkau kepada Allah. Itu kata Atha bin Abi Rubah. Takutlah engkau kepada Allah, karena kepemimpinan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menangis Hisam. Luar biasa. Ulama yang begitu teguh menasehati seorang pemimpin. Rasanya ini kita tidak dapatkan di dalam sistem selain Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika Atha pulang sampai gerbang, itu khalifah mengutus ya, utusannya untuk memberikan hadiah kepada Atha bin Abi Rubah. Diberikanlah satu onggok atau satu bungkus uang emas. Apa kata Atha bin Rubah? Aku tidak memerlukan yang seperti ini. Aku tidak akan mengambilnya, silakan. Kata Atha bin Al-Khurasani, luar biasa. Ulama besar, minum pun tidak mau dia ketika disuguhkan. Dan yang disampaikan seluruhnya adalah hajat umat Islam, bukan kepentingan pribadinya. Inilah yang harusnya hari ini muncul kembali. Sistem yang hak, yang memberikan kepada seluruh umatnya itu akhlakul karimah. Akhlak yang benar-benar bahwa kita ini semuanya harus bertakwa kepada Allah, mempraktekkan Quran dalam kehidupan kita. Maka selesai kita saum ini, tanamkan dalam jiwa kita. Kita praktekkan Quran dengan kesanggupan diri kita. Fattaqullaha mastata'tum. Praktekkan. Tidak bisa tidak, bahwa inilah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kita lahir seorang diri dan kita mati pun nanti seorang diri, mempertanggungjawabkan seluruh ya, amaliyah kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka kita meyakini sistem Islamlah satu-satunya yang sebagai solusi hari ini. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah,
Para sahabat yang lain bertanya kebaikan, beliau bertanya keburukan. Maka ketika dalam kondisi sarin, keburukan, maka yang ada itu adalah du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di pintu jahannam. Yang kalau kita mengikuti ajakannya akan dijerumuskan dalam jahannam. Ya. Sifhum lana ya Rasulullah, apa cirinya Rasulullah? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya sama dengan kita dan bahasanya pun juga sama dengan kita. Hari ini mulai kita tahu. Inilah hikmah di balik COVID-19. Kita bisa tahu berapa banyak ulama yang cuma hari ini itu mengajak umatnya itu menyelamatkan dirinya. Bukan menyelamatkan akidahnya. Mereka beralasan dengan kaidah usul. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari berbuat satu manfaat atau maslahat. Jauh mana antara menyelamatkan akidah dengan menyelamatkan nyawa? Apa artinya nyawa dibandingkan kita itu rusak akidahnya? Hari ini orang lebih menyelamatkan nyawa daripada akidah. Padahal kalau kaidah itu dipakai dengan benar, maka kita harus lebih mengutamakan akidah daripada kita mempertahankan nyawa. Nyawa pun siap ya, disabung dalam rangka mempertahankan akidah. Bagaimana sejarah mencatat Bilal bin Rubah dipaksa untuk kembali kepada Lata dan Uzza ahad, walaupun harus menghadapi siksaan yang begitu berat. Keluarga Yasir pun begitu, ketika dipaksa sampai ayahnya Yasir dan istrinya itu menemui ajalnya. Nah, itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan, bahwa akidah itu lebih utama daripada nyawa kita. Maka kalau hari ini kita itu mestinya punya satu sikap yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 100 dan 101. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati sebagian daripada orang yang mendapatkan kitab, yang ngerti kitab, yang hari ini pintar membaca kitab, ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian setelah iman itu kepada kekafiran. Roda yaruddu, orang yang namanya murtad, bisa membuat murtad. Maka Allah mempertanyakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal kepada kamu sudah dibacakan ayat Allah dan di kalangan kamu ada rasulnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada aturan Allah, maka dia akan mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita bersyukur hari ini ayat Allah dibacakan kepada kita dan di kalangan kita ada rasulnya. Pengganti rasul hari ini ada di kalangan kita. Inilah jawabannya. Maka ketika Hudzaifah bertanya, "Fama ta'murni an adrokani dzalik?" Apa yang kau perintahkan padaku andainya aku mendapatkan zaman seperti itu? Rasul menjawab, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kalian dalam jamaah kaum muslimin wa imamahum, dan satu imam, satu pemimpin. Fa ilam takun jama'atun wala imamun. Kalau belum ada jamaah dan imamnya bagaimana? Fatazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan firqah-firqah, perpecahan seluruhnya. Walau anta adza bi aslin sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Walaupun ya kamu harus menggigit akar pohon, kematian menemuimu, tetaplah kamu dalam kondisi yang demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah jawaban dari problema yang kita hadapi hari ini. Umat Islam harus bersatu dalam satu kepemimpinan. Cuma itu syaratnya. Kita tidak akan selesai dengan hanya membagi-bagi nasi bungkus. Kita tidak akan selesai dengan membagi APD, alat pelindung diri dan sebagainya. Tetapi selama umat Islam masih berpecah belah, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas.
Maka melalui mimbar ini, mari umat Islam, kita bersatu dalam satu kepemimpinan. Dan itu sudah disuarakan sejak 18 Juli tahun 1997 atau bertepatan tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1418 Hijriah. Satu maklumat kekhalifahan Islam telah berdiri kembali, kekhalifahan Islam, yaitu Khilafatul Muslimin. Dan yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinan sebagai khalifah hari ini Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Maka mari kita bersatu, disinilah kita akan menemui kejayaan lagi. Kita akan menemui figur-figur seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, Ali, dan para sahabat-sahabat besar semua. Kita mungkin akan menemui lagi figur Atha bin Abi Rubbah yang begitu teguhnya sebagai ulama yang tidak mampu menerima upeti sogokan dari pemerintah. Baik, ini yang pesan yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan Idul Fitri sebagai satu bentuk kembalinya kita kepada fitrah, maka luruskan niat kita, praktekkan seluruh ajaran Allah dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa mencapai husnul khatimah, akhir yang baik, baik di dunia dan baik pula di akhirat. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan diri kita bahwa kita akan memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Dan mari ya, tundukkan hati, tundukkan pikiran kita, konsentrasi. Inilah permohonan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah kami dari sifat-sifat yang buruk pada diri kami. Ya Allah, ampunilah kami. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, berilah kesehatan, berilah rahmat dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, khalifah, para amir, para mas'ul, para petugas kekhalifahan, dan seluruh warga Khilafatul Muslimin, seluruh kaum muslimin pada umumnya, supaya mereka tetap sehat, tetap bisa beribadah kepadamu ya Allah. Berikanlah iman dan Islam yang teguh dalam dirinya, tetap istiqomah di dalam melaksanakan ajaran Islam ya Allah. Dan berilah kepada mereka rahmat dan hidayah, terutama kepada para pemimpin, supaya bisa memimpin dengan adil kepada umatnya, memberi contoh akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Ya Allah ya Rabbi, di dalam masa-masa seperti ini, kami bermohon kepada Engkau, lindungilah dan berilah kepada kami satu pertolongan, sehingga kami bisa melampaui saat-saat sulit ini dengan akidah yang betul-betul terjaga, dengan akidah yang benar. Mungkin kalau satu saat kami pun harus mati, kami ingin mati dalam ketaatan ya Allah. Kami ingin mati di dalam sam'an wa ta'atan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, sehingga kami menemui husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami satu penglihatan yang jelas, yang hak itu hak dan yang batil itu batil, sehingga kami bisa mengikuti yang hak itu dan kami bisa menjauhi yang batil itu. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, ya Allah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.